kita bekerja tidak terencana secara sistematis. Apalagi hari ini Pak Bupati dan seluruh jajaran akan launching sebuah alat canggih, desa digital. Desa digital itu artinya memberikan pesan kepada pihak luar bahwa kabupaten ini, kecamatan ini, desa ini melek teknologi. Kalau melek teknologi, maka desa itu mampu mengoperate kemajuan-kemajuan teknologi dan akan melakukan sosialisasi hubungan interaksi sosialnya mempergunakan teknologi. Ya, jadi kalau mulai belajar bagus. Tapi itu tadi, teknologinya ada, tetapi kemampuan perencanaannya tidak baik. Sehebat apapun teknologi itu, sia-sia bagi kita. Jadi kalau kita mau fight betul, mau betul keluar dari kondisi sulit, kita jangan seperti orang kerja amtenar, kerja betul. Direncanakan, karena uang ada, bukan uang tidak ada. Karena itu fokus sekali. Jadi kalau desa digitalnya ini kan kita akan perkenalkan, dunia akan mengenal Sumba Barat, toh betul toh? Pasti kenal Sumba Barat, pakai desa digital. Maka semua di dunia tidak ada lagi border, tidak lagi batas. Karena tidak ada batas, maka kita terbuka untuk umum dan semua tahu Sumba Barat macam apa. Begitu terus desa digital, orang di sana tanya, di situ kamu survive atau tidak? Belum. Apa saja yang kau mas belum survive? Telur belum, ini belum, ini belum, ini belum. Itu orang yang bilang, kau ini hanya kasih tunjuk, kau pun keterbukaan, kau pun bodoh saja kau suka kami. Tahu begitu kami tidak masuk akses ke you. Jadi tidak boleh. Uang setiap tahun di Nusa Tenggara Timur yang putar 39 triliun. Ini bukan uang kecil. Tapi 39 triliun ini kita tidak pernah tahu cara pakai. Maka dia gone by the wind. Hilang ditiup angin. Ini yang tidak boleh. Kita harus mampu kerjakan dengan baik. Karena itu dana desa. Kalau dana desa, desanya stuntingnya tinggi, dia jangan kerja lain. Dia persiapkan stunting secara serius. Urusan yang lain biar kabupaten dan provinsi yang masuk. Kedua, kemiskinan. Pak Bupati, kalau mau turun ke 25 dengan 3%, Pak Bupati harus jaga. Yang orang yang terima bahan bantuan ini, PKH terima, ini terima, semua terima. Itu tidak boleh, kalau sudah punya anak, dia tidak boleh lagi punya anak lagi. Kalau Bapak jaga itu satu saja, Bapak bisa kehilangan sekitar 2-3%. Jadi bayangkan kalau kita kerja lagi, bangun jalan, bangun industri, bangun pertanian, bangun peternakan. Dia terbang hilang. Jadi yang kita maksudkan kepada teman, ada BKKBN di sini? Tidak ada ya? Jadi BKKBN ini nanti kita minta Pak Bupati juga ngomong yang di kabupaten. Begini, jangan kampanyenya 2 anak cukup, salah itu. DNTT tidak boleh kampanye begitu. Kampanyenya lahirkan anak yang disiapkan menjadi anak sejahtera. Jadi dengan 2 anak, tidak bisa pun dia bikin pas 2 anak, cukup sudah 2 anak. Padahal dia hanya bikin saja, orang lain yang tanggung. Jadi Bapak harus ngomong dengan gereja juga untuk kendalikan kelompok-kelompok miskin. Kalau tidak, kita tidak akan bisa bertumbuh. Jadi 2 instruksinya. 1, pastikan di desa manapun ada yang hamil, siapapun yang hamil, Bupati tahu. Yang kedua, pastikan bahwa angka kelahiran pada kelompok miskin yang dapat bantuan dari pemerintah tidak ada lagi. Kalau 2 ini Bapak sudah kerjakan, syukur alhamdulillah. Kita pasti bisa menyelesaikan. Nah, itu juga pada Bapak Ibu pendeta, para imam, tolong kalau umpama dengan kita punya pasangan-pasangan muda yang punya kesempatan untuk kawin, begitu lihat kalau tidak ada kerja, bilang begini, kami kasih kawin selalu, tapi ini 1 sudah ya. Nanti kalau sudah ada dulu baru gitu. Tanggung jawab juga gereja ikut berperan dalam semangat membangun sumber daya manusia Nusa Tenggara Timur.
Kalau umpama pemerintah kerja sendiri, lembaga-lembaga yang lain tidak kerja, maka tidak akan mungkin kita bisa mengatasi itu. Dan karena itu saya mengharapkan gereja Kristen Sumba yang menjadi sebuah lembaga gereja yang besar di Pulau Sumba ini ikut berperan untuk kampanye-kampanye seperti itu. Kalau tidak kampanye seperti itu, saya pastikan mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Saya dengar testimoni dari para kadis menyambut era 4.0, 4.0. Sekarang tidak lagi, ada negara-negara lain sudah tidak lagi 4, sudah 6. 6.0. Apa itu 6.0? Sekarang mereka industri produksi manusia. Jadi manusia yang dilahirkan, dorang sudah simulasi. Hidung tinggi, muka cantik, muka ganteng, otak bagus, penyakit tidak ada lagi, semua sudah pas keluar semua. Ini kasih keluar. Dan karena itu saya menyambut baik luar biasa. Saya gembira dari kunjungan kerja saya, paling gembira saya di Sumba Barat. Menemukan sebuah semangat menuju perubahan dengan diperkenalkannya digitalisasi di desa. Tentunya ini masalah gubernur dan bupati adalah bagaimana menyiapkan listrik yang baik supaya ke depan di seluruh desa-desa terlaksana seperti di tanah desa Malata ini. Kita siapkan, itu tantangan kita dan saya yakin tidak terlalu lama kita mampu untuk mengatasi itu. Tapi yang paling penting dari adalah kita mulai menyiapkan sumber daya manusia. Tadi itu kan masalah yang lahir nanti kita sudah beres. Sekarang yang kedua, Pak Bupati. Ketiga, perintahnya tadi, 1, orang hamil Bapak tahu. Kedua, kendalikan yang melahirkan pada kelompok miskin. Yang ketiga, saya melihat hari ini kan bagus nih. Ini pas betul ini. Kita 2021 hanya 3 mata pelajaran di SD SMP. 3 saja. 1, bahasa Inggris, karena Bapak sudah mulai dengan digitalisasi desa digital, maka wajib bahasa Inggris sebagai petunjuk. Maka seluruh anak-anak SD, SMP berbahasa Inggris. Dan itu mereka wajib, hanya 1 saja. 1 hari, 1 pelajaran. Yang kedua, matematika. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Tidak ada yang lain. Sampai di tamat, 3 itu saja. Dan seluruh kita ke depan semua bahasa Inggris. Jadi kita ini, Pulau Sumba itu pulau yang salah satu pulau terindah di dunia. The wonderful island in the world. Tapi kita mau omong dulu. Pak Bupati dengan ini kepala dengan pimpinan DPR dan anggota dong ke luar negeri memperkenalkan wonderful Sumba, omong apa? Omong Sumba dong tidak mengerti. Omong Indonesia dong tidak mengerti. Jadi tidak ada pilihan bagi kita. Kita semua harus berubah. Dan kalau hanya 3 mata pelajaran, gurunya banyak. Dan guru harus dapat gaji yang pas, bagus. Kita membangun sumber daya manusia, honor sekian 200.000, itu memalukan. Guru harus kita siapkan dengan gaji yang bagus. Jadi saya bilang, kalau kita sudah bereskan semua, guru-guru yang terbaik, guru yang bodoh otak tidak laku, tidak boleh guru. Kau pergi geser ke sana. Karena ini gaji besar. Gaji nanti guru-guru gaji besar. Kita siapkan gaji besar guru-guru. Dan yang mengajar di TK, SD, SMP ini guru pintar luar biasa, melampaui profesor. Jangan dibalik, yang di atas pintar, di bawah bodoh. Itu sama seperti bangun rumah, yang di bawah tidak betul, baru di atas pakai besi semua. Angin datang, rubuh tidak. Nah sama yang kita punya itu. Buat apa lu beribadah kalau lihat begitu tidak bantu? Nah nilai-nilai ini yang ingin kita bangun di dalam pendidikan kita. Sehingga mereka lulus sebagai manusia berkarakter. Jadi kognisinya bagus, pengetahuan luar biasa, tetapi dia mempunyai budi pekerti, karakter yang kuat. Dan itu yang kita butuhkan sistem pendidikan kita ke depan. Dan itu perintah yang ketiga. Karena itu saya mengharapkan dalam kunjungan kerja saya ini, saya mendapatkan tahun depan kalau kita balik kunjungan kerja saya lagi, kita akan bertemu dengan sebuah perubahan yang terjadi. Karena memang proses dari sebuah pembangunan itu ada terjadi modernisasi.
Jadi yang mestinya kerja pakai pacul, sudah kerja pakai mekanik, alat-alat mesin. Kalau dia masih pacul terus, maka ini tidak ada pembangunan. Karena proses pembangunan adalah terjadinya modernisasi dalam segala hal. Tujuannya adalah produktivitas. Yaitu tujuan pembangunan, produktivitas. Terjadi produktivitas yang luar biasa. Dan prosesnya itu terjadi perubahan-perubahan, modernisasi. Dan itu saya mau lihat di Sumba Barat. Tahun depan, kalau saya balik lagi rapat kerja seperti ini, maka yang duduk di depan itu Niga Dapawele sambil menyatakan saya telah melakukan perubahan-perubahan sangat radikal di kabupaten ini dan kita bangga untuk itu. Sekian, terima kasih. Shalom. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.